Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hafizakumullah. Khatib ingin mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk merealisasikan nilai-nilai ketakwaan. Artinya, mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa raga kita, dan mari kita jauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah agar kita termasuk hamba-Nya yang muttaqin. Amin. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah, yaitu di jalan yang lurus? Kita setiap hari selalu bermohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Syafiq Al-Balji rahimahullah berkata bahwasanya ada 4 cara kita beristiqomah. Yang pertama, tidak meninggalkan perintah Allah akibat musibah. Sesungguhnya musibah apapun yang Allah berikan kepada makhluk yang ada di dunia ini, itu adalah hak prerogatif Allah menguji hamba-hambanya. Apakah dengan musibah, bencana, apapun itu yang Allah berikan kepada kita, ini adalah ujian keimanan. Allah ingin mengetahui siapakah di antara hamba-hamba itu yang beriman atau yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insyirah ayat 5,
Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah ada bencana pasti ada keselamatan. Begitu juga sebaliknya. Ayat ini pun diulang setelah itu dalam surah Al-Insyirah ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Artinya Allah memberikan penegasan di dalam ayat ini. Sesungguhnya di balik kesulitan, musibah apapun itu pasti ada solusi, yaitu kemudahan. Oleh sebab itu tidak meninggalkan Allah di saat Allah memberikan musibah. Maka ar-raja ilallah, berharap kepada Allah. Maka kalimat tarjih yang senantiasa kita kumandangkan yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita miliki, jasad termasuk di dalamnya adalah jiwa atau nyawa, semuanya adalah milik Allah. Maksudul muslimin, istiqomah yang kedua adalah tidak meninggalkan perintah Allah akibat sibuk dunia. Orientasi hidup dan kehidupan manusia ini karena berada di dunia, maka dia akan bergelimang dengan berbagai macam hal. Maka dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi besar Muhammad SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, sesungguhnya di dalam salah satu sabda Rasulullah, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumil qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin Khalaf. Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak nantinya di hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita. Artinya segala urusan dunia ini semuanya sudah diberikan oleh Allah kepada makhluk yang Allah tentukan. Yaitu di dalam hadis ini Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Itulah ibaratnya Allah memberikan semuanya atau sebagian dari kekayaan Allah kepada orang-orang yang Allah berkati. Tapi mereka semuanya tidak mengembalikan itu kepada Sang Pencipta, tapi dia nikmati dengan cara mengkufurkan nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hamba-hambanya dan orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin yang ketiga, tidak ikut komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu sendiri. Oleh sebab itu di dalam Islam, mengikuti orang lain belum tentu yang kita ikuti itu benar. Karena setiap manusia itu akan diuji kualitas keimanan dan kualitas hawa nafsunya. Di manakah di antara iman dan hawa nafsu ini yang paling dominan? Maka kadang orang itu berkata, tapi perkataannya tidak sesuai dengan hatinya, karena hatinya sudah terkontaminasi dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Man yutama ridallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'amalatan nas wa man yutama ridallah nas bi sakhatillah wa qarabullahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan
Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ketergantungan manusia kepada manusia itu bagian daripada kita saling memberikan yang terbaik dari kehidupan duniawi. Tapi ketergantungan kita kepada Sang Pencipta ini akan kekal dan akan abadi, yaitu Allah akan memberikan kemudahan dari berbagai macam musibah, berbagai macam ujian, dan tentunya Allah tempat kita kembali, bukan tempat kembalinya kepada manusia. Oleh sebab itu, disinilah ketika manusia itu bersandarkan kepada manusia, maka manusia pun juga akan mati. Tapi ketika manusia bersandarkan kepada Allah, maka Allah akan hidup selama-lamanya, dan itulah kebenaran. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah berat kecuali bagi orang-orang yang beriman dan imannya kokoh, menancap di dalam hatinya, maka perintah-perintah Allah yang sesulit apapun akan mampu dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengimplementasikan nilai-nilai istiqomah dalam pribadi kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aydan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa aslih walatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwihim wa na'mal ma fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadah